Baik anak-anak, hari ini kita akan awali dengan berdoa bersama. Kemudian nanti kita akan bersama-sama membaca untuk kisah Santa Ursula. Nanti kita baca secara bergantian ya. Saya akan tampilkan PowerPoint-nya. Silahkan kita berdoa. Yang lain, yang beragama lain boleh menyesuaikan dengan agamanya masing-masing. Apakah sudah tertampil? Sudah tertampilkah? Sudah, Bu. Halo? Oke. Mari kita siapkan hati, pikiran, dan perasaan kita. Kita hening sejenak, kita bersama-sama berdoa, memperingati perayaan Santa Ursula. Oke, tema hari ini yaitu tentang keberanian. Selamat pagi anak-anak. Nah ini kita akan berdoa dan berefleksi mengenai keutamaan hidup Santa Ursula. Itu tema hari ini tentang keberanian. Maka mari kita bersatu hati, kita hening sejenak, dan kita berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Santa Ursula telah memberi teladan kepada kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Melalui doa dan karya yang dilandasi kasih kepada Allah, Santa Ursula membiasakan diri untuk memelihara imannya akan Kristus dengan cara mendengarkan hati nurani dan memperhatikan sabda Allah. Hingga pada suatu saat, Santa Ursula dipaksa oleh bangsa Hun untuk menyangkal imannya. Karena didorong oleh cintanya yang besar akan Kristus, Santa Ursula tetap teguh akan kepercayaan kepada Kristus hingga wafat. Sikap demikian menunjukkan tanggung jawab Santa Ursula pada imannya akan Kristus. Marilah kita merefleksikan dalam diri kita masing-masing. Apakah kita sudah berani membela kebenaran, baik bagi diri kita sendiri maupun orang-orang di sekitar kita? Apakah kita mempunyai keberanian untuk melakukan kebenaran, meskipun konsekuensi yang kita tanggung cukup besar? Semoga teladan Santa Ursula senantiasa menginspirasi kami untuk berani memperjuangkan keadilan dan kebenaran dalam keseharian kami. Baik anak-anak, doa kita sudah selesai. Kita lanjutkan dengan kita akan mengenang kembali kisah Santa Ursula. Nah, nanti silahkan secara bergantian kita akan membaca ya. Kita baca bersama-sama nanti secara bergantian. Silahkan nyalakan mikrofon kalian ketika saya minta kalian untuk membacanya. Kita urut absen aja ya. Oke, dari absen pertama. Siapa absen nomor 1? Saya, Bu. Abdias. Abdias ya? Halo, ah? Oh ya, Dias. Silakan, Dias. Oke, sebentar. Nah, sudah terlihat kan? Sudah. Oke. Bawahnya kelihatan, Bu. Sebentar ya. Iya. Oke, yuk. Sorry. Bentar, belum. Oke. Ya, Dias, mulai. Raja Britania, raya yang sudah menjadi Kristen, berdoa kepada Tuhan agar dikaruniai seorang anak. Doa orang tua Ursula dikabulkan. Mereka dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama Ursula. Next. Karena oleh pemimpin Hun tersebut.
Oke, terima kasih anak-anak. Kita sudah membaca secara bergantian ya tentang kisah Santa Ursula. Bahwa memang Santa Ursula ini aslinya itu dia berasal dari keluarga yang kaya raya ya. Jadi ayahnya itu seorang raja, ibunya berarti seorang ratu. Nah, dia itu karena cantik banyak yang ingin melamar, tetapi Santa Ursula tidak mau. Nah, dia menerima lamaran dari pangeran siapa tadi? Namanya? Eterius. Eterius. Oke, tapi dengan syarat dan lain-lain itu. Nah, kenapa sih kok Santa Ursula ini minta ditemani 10 gadis dan 1000 dayang per gadisnya? Kenapa kira-kira? Ada yang bisa menjawab? Alasannya kenapa ya kira-kira di balik itu? Buat dijadiin martir, Bu. Buat dijadikan martir, oke. Nah, jadi Santa Ursula ini punya cita-cita yang sangat mulia. Dia ingin menyelamatkan kaum perempuan. Nah, saat itu kaum perempuan itu dianggap sebagai seseorang yang tidak berdaya. Jadi kalau orang Jawa itu mengatakan konco wingking, artinya ya hanya di belakang mereka itu. Yang berkuasa siapa? Yang berkuasa saat itu adalah pria. Sehingga Santa Ursula itu ingin menyelamatkan banyak gadis itu. Nah, supaya tidak hanya dijadikan sebagai kalau dulu kasarnya itu sebagai pemuas nafsu saja. Nah, akhirnya dia minta syarat seperti itu, mewartakan kitab suci kemana-mana. Nah, itu kan mungkin terlalu berat ya, meskipun memang itu yang harus kita lakukan. Tetapi kita mulai dari sesuatu yang kecil. Kita tidak membeda-bedakan teman kita berani mengatakan tidak untuk hal-hal yang tidak baik, seperti itu. Kita tidak ikut-ikutan bully, kita tidak mencontek. Nah, itu hal-hal kecil di mana kita juga mewartakan kabar gembira, kita mewartakan firman Tuhan, seperti itu. Oke, nah, kita sudah melalui doa, kita sudah membaca kisah hidup Santa Ursula, kita sudah berefleksi bersama, kita sudah mengenal Santa Ursula hari ini. Semoga teladan Santa Ursula dan Santa Angela itu ada di dalam diri kita semuanya. Selamat Hari Raya Santa Ursula.